Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya akan melakukan penjelasan dan juga pemecahan dari suatu kasus dari tiga algoritma yang diberikan, yaitu pertama ada dynamic programming, yang kedua adalah backtracking, strategi backtracking, yang ketiga adalah broad search. Oke ya, pertama-tama kita mendengar dulu dari penjelasan dari dynamic programming. Jadi dynamic programming itu adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil lagi, menyimpan hasil submasalah tersebut di secara tabulasi atau memoization untuk menghindari dari perhitungan ulang. Jadi salah satu contoh kasusnya adalah Fibonacci. Jadi Fibonacci itu adalah semacam deretan angka golden scale di mana dia tuh deretnya seperti rumusnya tuh Fn sama dengan Fn minus 1 plus Fn minus 2. Jadi untuk menghindari dari perulangan. Oke. Okay? Di di bagian sini kita bisa lihat apa namanya, di bagian VSG yang sudah saya tampilkan itu ada apa namanya, algoritma Fibonacci tersebut, algoritma dynamic programming yang memecahkan masalah dari Fibonacci. Jadi kita definisikan dulu fungsinya, hitung Fibonacci ke n menggunakan tabulasi, lalu F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, dan Fi sama dengan Fi min 1 plus Fi min 2. Jadi ini seperti yang saya jelaskan rumusnya. Jadi untuk I sama dengan 2, lebih dari 2 dengan kompleksitas ON waktu dan ON memori. Jadi pada contoh Fibonacci ini kita simpan nilai Fn-nya atau Fi-nya itu untuk setiap I di bawah N. Sehingga perhitungan Fn hanya dilakukan sekali per nilai. Jadi tidak ada perulangan. Nah, kita tes dulu untuk um, dynamic programming. Jadi bisa dilihat di situ ada deretan angka dari F0 sama dengan 0. Nah, jadi penjelasannya adalah, jadi program ini menghitung deret Fibonacci dari F0 sampai F9. Fi-nya itu apa namanya, Fn-nya itu diisi dari 0 sampai 9 dengan rumus yang tadi saya sebutkan, Fn sama dengan Fn minus 1 plus Fn minus 2. Jadi setiap nilai dihitung sekali, jadi Fibonacci ini tidak akan berulang karena kita menggunakan dynamic programming. Oke, kita lanjut ke backtracking. Nah, backtracking ini sedikit unik juga, sama seperti mungkin kita mendengarkan dulu lah penjelasan dari apa itu backtracking. Jadi backtracking adalah metode algoritma untuk mencari solusi dengan mencoba semua kemungkinan di bisa berulang, tapi dia secara rekursif dan secara mundur sesuai namanya backtrack. Dan secara mundur ini dilakukan jika solusi saat ini tidak memenuhi syarat. Nah, salah satu masalah yang terjadi yang dapat diselesaikan dengan strategi backtracking adalah N Queen's problem. N Queen's problem adalah menempatkan ratu N di papan catur N kali N sehingga tidak saling menyerang. Jadi ratu ini tidak bisa dalam satu kolom dan juga dalam satu baris. Um, di sini kita ada salah satu programnya secara Python, dan eh, jalur solusi ini tidak memenuhi syarat. Jadi harus melakukan backtracking. Untuk n queens ditempatkan ratu baris per baris dan juga penempatan kolomnya diperhatikan. Dan ketika penempatan tersebut menimbulkan adanya serangan dari seorang ratu, dibatalkan atau di pop dan dicoba di kolom lain. Jadi di sini ada row, ya kan? Jadi di sini ada columns, row, eh, dilakukan backtrack ketika tidak ada lagi jalan. Jadi ini contoh penggunaannya. Coba kita run kan backtracking. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di bagian output terminal ini, lihat setiap barisnya tidak ada setiap baris yang memiliki dua queen, dan tidak ada kolom yang bertabrakan ke atas. Jadi tidak saling menyerang, istilahnya seperti itu. Jadi seperti permainan sudoku lah. Kalau memang
Kalau pernah melihat Sudoku itu tidak tidak ada angka yang sama dalam satu kolom dan juga satu baris. Kita lanjut ke prune search strategi atau strategi prune search. Jadi prune search ini salah satu algoritma dari ketiga yang diberikan. Jadi adalah teknik algoritma untuk menghentikan pencarian yang lebih awal jika sebagian solusi tidak mungkin untuk menghasilkan solusi terbaik, sehingga ruang pencarian dipangkas. Jadi ketika tidak ada lagi, maksudnya jika setengah dari pencarian ini tidak ada solusi yang cepat atau memungkinkan, maka akan dipangkas pencariannya. Nah, salah satu kasus yang sering diselesaikan dengan prune search adalah branch and bound pada traveling salesman problem. Jadi untuk mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota yang hanya sekali dan kembali ke awal lagi. Jadi traveling salesman ini seperti salesman atau uh, marketing, dia mengunjungi semua kota dan hanya sekali tidak diulang dan harus kembali ke awal. Um, dan itu menjadi salah satu kasus yang diselesaikan secara prune search. Jadi saat menjelajah rute, jika biaya sementara sudah lebih besar dari solusi terbaik, maka cabang tersebut akan dibanggas dan tidak akan dilanjutkan. Jadi ketika mencari cabang seperti ini, sudah mentok di misal di kota A, B, C, D, kan ada kota A, B, C, D, misal di salesman itu mentok di kota B tidak ada eh, biayanya lebih besar, maka akan dilanjut coba mencari dari A, C, atau A, D. Nah, jadi di sini sudah ada program secara Python-nya, um, prune search. Jadi memotong cabang pencarian saat kondisi menunjukkan cabang tersebut tidak lagi mungkin memberikan solusi yang lebih baik daripada solusi yang terbaik di saat itu juga. Pada traveling salesman problem, jika total jarak sementara sudah lebih dari jarak terbaik, maka cabang itu akan dihentikan. Tidak ada lagi cabang yang terjadi untuk pencarian di cabang tersebut. Jadi coba kita run kan run search-nya. Jadi di sini ada tergantung kota dan jarak juga di sini. Jadi di sini jalur terpendeknya ada dari 0, 1, 3, 2 kembali lagi ke 0. Jadi kembali ke kota awal. Kita ke kota 1 atau ke kota C, ke kota B dan kota 0, kota awal kita. Jadi dia akan menghitung rute terpendek, terus juga apa namanya rute terpendek, terus koordinatnya itu x, y-nya itu uh, disimpan posisinya, lalu program mengecek semua kemungkinan. Jadi kalau memang ada yang lebih mahal daripada jalur terbaik dipangkas, tidak akan lagi terjadi. Jadi tidak akan lama-lama lagi untuk mencari semua kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini inilah 01320 adalah jarak terbaik dengan jarak total 19,71. Nah, eh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lakukan penjelasan terkurang dan terlebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.